Elon Musk, pendiri sekaligus CEO Tesla dan SpaceX yang mencatatkan dirinya sebagai manusia terkaya di bumi saat ini. Workaholic, visioner, dan gila adalah 3 hal yang mungkin sangat melekat pada diri Elon Musk. Workaholic, masa mudanya dihabiskan dengan bekerja, dan sempat dikatakan bahwa ia bekerja 100 jam dalam seminggu, angka yang luar biasa. Bahkan, ia pernah bekerja hingga 120 jam dalam seminggu. Visioner, Elon Musk adalah orang yang sangat dekat dengan teknologi, jadi tak heran jika pemikirannya sangat visioner. Contohnya adalah sejak tahun 2000-an, ia telah memikirkan untuk mengganti dominasi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik. Gila. Di samping visioner, Elon Musk juga terkenal dengan ide-ide gilanya, membuat mobil autopilot contohnya. Mungkin sekarang sudah ada, namun bayangkan ide tersebut muncul 10 tahun yang lalu. Lantas, bagaimana seorang Elon Musk mampu meyakinkan dan memotivasi karyawannya di Tesla untuk merealisasikan ide-ide gilanya? Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil analisis kami tentang bagaimana Elon Musk memotivasi para pekerjanya. Sebelumnya, ada 7 substansi yang akan kami bahas seperti yang ada pada gambar berikut. Simak, dan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan saat kelas berlangsung. Topik selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah proses dan kondisi psikologis yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Seseorang yang memiliki dorongan kuat secara psikologis akan memacu semangat dan motivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Motivasi begitu penting karena mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaga. Motivasi juga sangat penting untuk mendukung Anda menciptakan ide dan strategi yang lebih bagus saat bekerja. Motivasi dalam mengerjakan proyek tepat waktu mampu memberikan dorongan bagi seorang karyawan untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya dengan baik. Dalam 50 tahun usianya, Elon Musk sudah banyak menyumbangkan kontribusinya melalui berbagai mega proyek seperti mobil listrik Tesla ini. Elon Musk merupakan salah satu individu yang menginspirasi serta memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa termotivasi tentang proyek, ambisi, dan rencananya. Sikap optimis yang ditunjukkan Musk dapat memberikan tuntunan yang baik kepada karyawannya agar dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Gaya kepemimpinan Musk ini mampu membentuk visi yang menarik dan memotivasi para karyawannya. Dalam beberapa interview, Musk selalu mengatakan bahwa dia selalu mendorong karyawannya untuk bekerja 100 jam setiap minggunya. Hal ini dilakukan supaya kreativitas dan kemampuan karyawannya dapat terus berkembang. Elon Musk merupakan sosok pemimpin yang memiliki mental berani mengambil risiko dalam mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kreativitas karyawannya. Alasan mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja di perusahaan. Yang pertama, motivasi dapat mendorong karyawan untuk terus berpikir kreatif. Saat karyawan sudah mempunyai motivasi dalam bekerja, karyawan tersebut akan selalu mempunyai cara atau mempunyai kreativitas yang tinggi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang ia hadapi. Yang kedua, motivasi dapat membuat karyawan untuk selalu memberikan hasil usaha yang terbaik. Saat karyawan sudah mempunyai motivasi, mereka akan terus menghasilkan usaha yang terbaik untuk perusahaan supaya kinerjanya terus dihargai dan mereka terus bersinergi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, motivasi dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat dan maksimal. Tentu saja, dengan motivasi yang ada dan dimiliki oleh setiap karyawan di perusahaan, membuat pembagian kerja serta kerja setiap karyawan akan menjadi lebih cepat dan maksimal. Karena karyawan tidak berorientasi pada hasil tetapi pada proses yang dia miliki. Yang keempat, yaitu motivasi dapat membantu pengembangan diri masing-masing karyawan. Saat karyawan sudah mempunyai motivasi, mereka akan terus mengembangkan diri mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh corporate yang mereka tempati. Hal-hal yang dapat memotivasi karyawan Tesla dari Elon Musk. Yang pertama ada optimis dan tidak menyerah. Elon
Elon Musk merupakan salah satu individu yang menginspirasi serta memiliki kemampuan untuk membuat orang termotivasi tentang proyek, ambisi, dan rencananya. Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana Musk merespon kegagalan dalam misi mendaratkan kembali roket di daratan. Musk tidak pernah menyerah dan secara terus-menerus berusaha untuk mewujudkan proyek tersebut hingga pada tahun 2018 SpaceX Falcon 9 berhasil mendarat di daratan. Sikap optimis yang ditunjukkan Musk dapat memberikan tuntunan yang baik dan dapat memotivasi karyawannya. Yang kedua adalah pendekatan langsung. Elon Musk seringkali melakukan pendekatan langsung kepada karyawannya di kantor yang menjadikan Musk dekat secara personal pada setiap karyawannya, karena ia tidak memberlakukan hierarki pada perusahaannya. Hal ini dapat memberikan kenyamanan untuk karyawannya sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Musk juga sering menggunakan humor atau bercanda di sela-sela agendanya yang padat, karena menurutnya menggunakan humor ialah cara yang baik untuk berkomunikasi dengan karyawannya. Yang ketiga adalah mendorong karyawan untuk bekerja. Dalam beberapa interview, Musk selalu mengatakan bahwa dia selalu mendorong karyawannya untuk bekerja 100 jam setiap minggunya. Hal ini dilakukan supaya kreativitas karyawannya dapat terus berkembang. Musk merupakan pemimpin yang mengurus kebutuhan karyawan dan memperhatikan kondisi mereka. Musk menempatkan dan mengembangkan robot-robot pengangkut barang yang canggih serta dapat berputar ke segala posisi agar dapat mengurus kebutuhan karyawan seperti memindahkan barang-barang dengan sangat mudah. Selain itu, Musk juga mengatur alur berjalannya barang agar memudahkan karyawannya mengarahkan barang-barang yang akan dipindahkan. Bekerja serta mengamati secara langsung merupakan salah satu bentuk cara Elon Musk menunjukkan perhatiannya kepada kebutuhan dan kondisi karyawannya. Kepuasan kerja merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi motivasi dan etos kerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan ukuran dari tingkat kepuasan seorang pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Suatu penelitian menunjukkan bahwa kepuasan tidak selalu mengarah pada peningkatan kinerja individu, tetapi mengarah pada peningkatan tingkat departemen dan organisasi. Penelitian lain menunjukkan bahwa dampak dari perhatian perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan, seperti pemberian reward, akan memberikan peningkatan kinerja di tingkat departemen dan organisasi. Namun, kepuasan pekerja merupakan suatu hal yang cukup sulit diterapkan, termasuk pada perusahaan besar seperti Tesla. Bahkan perusahaan ini pernah tersandung suatu kasus yang mengharuskan mereka untuk membayar denda cukup besar. Mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla dijatuhi denda sebesar 137 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,9 triliun rupiah karena dianggap membiarkan tindakan bersifat rasisme di pabrik milik mereka. Gugatan ini diajukan mantan pekerja kontrak kulit hitam Tesla, Owen Diaz, yang mengatakan telah menjadi korban praktik rasisme dan grafiti bernada ofensif saat bekerja di pabrik Tesla di California Utara. Akibat kasus-kasus ketidakpuasan kerja seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Tesla mengalami kerugian dari sisi materi, produksi, dan reputasi. Rating Tesla di situs Glassdoor secara umum turun dari 3,2 dari 5 bintang. Tingkat penerimaan Elon Musk selaku direktur eksekutif merosot ke 52% dari 90% pada tahun 2017. Selain itu, rating rekomendasi kepada kawan untuk perusahaan Tesla jatuh ke 49% dari 71%. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Tingkat kepuasan kerja dapat meningkat dengan cara memberikan fleksibilitas kepada karyawan, mengurangi stres di tengah pekerjaan, membuat waktu kerja lebih efisien dan masuk akal, membuat komunikasi menjadi lebih mudah antar karyawan dan atasan, memiliki dorongan gaya hidup yang lebih sehat, menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk pertumbuhan kreativitas, dan ciptakan rutinitas kerja yang seru. Analisis orientasi tujuan perusahaan Tesla. Juli 2003, Tesla lahir dengan pendiri yang ingin membuktikan bahwa mobil listrik lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai dibandingkan dengan mobil dengan bahan bakar minyak. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan dari Elon Musk selaku CEO Tesla, yaitu mengalahkan dominasi mobil bahan bakar minyak dengan mobil listrik. Selain itu, Tesla juga percaya dunia yang lebih cepat harus berhenti bergantung pada bahan bakar minyak dan beralih menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu,
Tesla tak hanya memproduksi mobil listrik, namun juga memproduksi baterai yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Selanjutnya, Tesla berusaha untuk memenuhi permintaan yang ada terhadap mobil listrik, sehingga tak heran jika Elon Musk sendiri pernah berkata, "Starting production is nice, but volume production is the hard part." Tesla juga sedang berinovasi bagaimana produknya dapat diakses dan dirasakan oleh lebih banyak orang untuk mewujudkan tujuannya, yaitu clean transport dan clean energy production. Analisis pembagian kerja pada Tesla Incorporate. Pembagian kerja dilakukan oleh setiap perusahaan guna menjaga kualitas serta kuantitas produk yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Pembagian kerja pada Tesla Incorporate atau Tesla Motors adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat fasilitas produksi dan pemasaran utama. Tesla Motors berpusat di San Carlos, California, Amerika Serikat. Segala macam desain utama atau desain pertama serta perakitan prototipe akan terpusat di San Carlos, California, Amerika Serikat. Yang kedua, fasilitas produksi di Eropa. Tesla Motors memiliki fasilitas produksi di Inggris, yang dimana fasilitas produksi di Inggris ini khusus menangani bagian desain dan perakitan. Desain yang baru dibentuk akan difokuskan dan diteliti lebih lanjut di fasilitas produksi di Inggris ini, yang nantinya akan dikirimkan atau dipusatkan ke fasilitas produksi yang ada di San Carlos, California, Amerika Serikat. Yang ketiga, terdapat fasilitas produksi di Asia. Tesla Motors juga memiliki fasilitas produksi di Taiwan, yang dimana fasilitas produksi di Taiwan ini khusus menangani produksi motor induksi listrik. Pembuatan motor listrik yang dilakukan oleh Tesla itu terpusat di fasilitas produksi yang ada di Taiwan, yang dimana setelah melakukan studi lebih lanjut di fasilitas produksi di Taiwan ini, hasil studinya itu akan dikirimkan ke California, Amerika Serikat, yang nantinya akan dilakukan perakitan di sana dan digabungkan oleh desain di fasilitas produksi yang ada di Eropa. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.